Sintayong buktikan omongan Bambang Pamungkas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya menjunjung profesionalisme terkait perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Bambang Pamungkas, legenda timnas Indonesia, pernah membicarakan seringnya budaya mengganti pelatih di tim Garuda. Namun kini kritik BP didengar setelah Sintayong resmi menjadi pelatih terlama timnas Indonesia. Selama 13 tahun bermain untuk timnas Indonesia, Bambang Pamungkas mengalami pergantian pelatih sebanyak 11 kali. Pemain yang akrab disapa BP ini pernah menyatakan kekhawatirannya karena seringnya pergantian pelatih di timnas Indonesia. Menurut BP, para pelatih tidak bisa memberikan hasil instan, dan PSSI harus mengevaluasi kemajuan yang dicapai oleh pelatih. Kita terlalu terpaku pada pencapaian instan. Itu adalah sesuatu yang perlu diubah, ujar BP dalam percakapan di kanal YouTube Vincent dan Desta. Kita memiliki pelatih yang bagus, terutama pelatih tim nasional. Mereka bagus dalam memberikan kemajuan, tapi karena tidak meraih gelar, mereka akhirnya diganti, tambahnya. Menurut BP, kedatangan pelatih baru ke timnas Indonesia akan membuat para pemain kembali harus beradaptasi dari awal. Hal ini dirasa menjadi penghambat kemajuan para pemain saat tampil bersama Merah Putih. Anda bisa bayangkan, selama 13 tahun saya di timnas, sudah ada 11 pelatih. Rata-rata, setiap 2 hingga 3 bulan sudah terjadi pergantian. Seharusnya tidak demikian, lanjut BP. Seharusnya kita memberikan kontrak jangka panjang kepada pelatih. Kita harus menilai kemajuannya terlebih dahulu sebelum menentukan apakah dia berhasil atau tidak, tandasnya. BP menjelaskan bagaimana pergantian pelatih juga berdampak pada perkembangan keseluruhan pemain. Tapi jika setiap ada event, pelatih diganti, itu bukan hanya membuat pelatih yang terkena dampak, tapi juga pemainnya. Jika pemain sudah beradaptasi dengan pelatih, tapi tiba-tiba diganti, semuanya berubah lagi. Itulah yang menghambat kemajuan kita, salah satunya karena itu. Ini hanya pendapat pribadi saya, pungkasnya. 3 tahun setelah BP berbicara kepada Vincent dan Desta, timnas Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan di bawah kepemimpinan Sintayong. Berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya, Sintayong tetap dipercaya PSSI meskipun mengalami kegagalan demi kegagalan, seperti tidak memenangkan Piala AFF. Sintayong ditunjuk pada akhir 2019 dan masih menjadi pelatih hingga sekarang. Hasilnya, timnas Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Pada 2022, tim Garuda berhasil mencapai putaran final Piala Asia 2023. Pertama kalinya mereka berhasil lolos ke turnamen tersebut setelah absen selama 15 tahun. Selanjutnya, dalam Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari tahun 2024, timnas Indonesia mencatat sejarah dengan mencapai babak gugur Piala Asia untuk pertama kalinya. Prestasi ini diikuti dengan keberhasilan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah meraih 2 kemenangan atas Vietnam, peluang timnas Indonesia untuk melanjutkan perjalanannya ke putaran ketiga menjadi semakin terbuka. Sintayong telah membuktikan bahwa kepercayaan jangka panjang, seperti yang dibicarakan oleh Bambang Pamungkas, mampu memberikan kemajuan yang nyata bagi timnas Indonesia. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya menjunjung profesionalisme terkait perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Erick menyebutkan, PSSI sudah menyiapkan kontrak hingga 2027 buat Taeyong. Kendati demikian, lanjut Erick, kontrak tersebut tidak diberikan begitu saja kepada Taeyong. Menurutnya,
juru taktik asal Korea Selatan itu harus memenuhi persyaratan yang sudah disepakati kedua belah pihak. Dua kesepakatan yang harus dipenuhi Taeyong adalah meloloskan timnas senior ke-16 besar Piala Asia 2023, serta membawa timnas U23 melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024. Dari dua persyaratan tersebut, satu sudah dipenuhi. Sekarang Taeyong hanya perlu membawa timnas U23 ke perempat final. Target itu bisa terrealisasi sepenuhnya jika timnas U23 bermain imbang atau menang melawan Yordania di laga pamungkas grup A Piala Asia U23. Ya kan, sampai 2027, saya sudah ngomong, ujar Erik terkait durasi kontrak Taeyong selepas peringatan hari ulang tahun HUT PSSI ke-94, Jumat 19/4 dikutip laman kantor berita Antara. Itu kan sebuah komitmen yang kita sudah sepakat sama-sama bahwa ada target-target untuk pelatih STY sebagai profesional, dan dari saya sebagai profesional punya kesepakatan. Nah, jadi jangan berpolemik gitu. Jadi sudah ada hal-hal yang disepakati. Pertanyaan media juga, bagaimana kalau enggak lolos 8 besar? Ya, itu baru penilaian yang berbeda. Tetapi saya bersama PSSI berdiri tegak di atas wilayah profesionalisme. Ketika kita bersepakat, itu yang kita pegang. Puas enggak? Ya puas. Tapi tadi, jangan ini dipotong-potong. Sementara itu, HUT PSSI ke-94 dirayakan secara sederhana di Jakarta. Pada momen spesial ini, PSSI mengundang para pelaku sejarah, yaitu deretan legenda-legenda timnas Indonesia. PSSI ingin berbagi kebahagiaan dengan para legenda tersebut, karena pernah berjuang mengharumkan nama bangsa lewat sepak bola. Kalau kita bicara timnas, saat ini timnas U23 sedang berjuang di Piala Asia U23 di Qatar. Kedepan masih banyak agenda timnas Indonesia yang akan berlangsung, ujar Erik. Ini langkah awal perbaikan transformasi sepak bola. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Mari kita semua stakeholders sepak bola sama-sama mewujudkan kejayaan sepak bola Indonesia.